Rekan-rekan pers, jadi hari ini dalam rangkaian bulan Bung Karno kami mengadakan diskusi untuk menggali seluruh pemikiran-pemikiran Bung Karno dan bertekad bahwa sekolah partai ini juga menjadi school of thought dari pemikiran-pemikiran Bung Karno tersebut yang nantinya juga akan melakukan pendidikan politik bagi anak-anak muda agar menjadi pemimpin yang dipersiapkan dengan baik, menggembleng kepemimpinan intelektualnya tetapi menyatu di dalam problematika rakyat, bangsa, dan negara. Dan itu dibangun dengan kesadaran historis baik dari sejarah Indonesia maupun juga sejarah dunia sehingga akan digambarkan suatu visi masa depan. Karena tidak ada bangsa yang kokoh tanpa landasan ideologi, tanpa landasan pada karakter, pada budaya, pada jati dirinya, di mana Indonesia adalah bangsa pejuang, bangsa pelopor yang paripurna. Ada pertanyaan termasuk hal-hal lain? Silakan. Saya didampingi oleh Mas Boni Triana, Pak Jarod Saiful Hidayat yang baru pulang dari Blitar, dan Mas saya lengkap Nabil Harun. Nah, biasanya saya nyebutnya Nabil, tapi sekarang Bung Nabil Harun. Saya sebut nama lengkapnya. Silakan. Mas, soal pilkada ini seperti apa persiapannya, Mas? Kan banyak partai yang mengeluarkan rekomendasi, Mas. Ya, kami juga sudah keluarkan, bahkan juga sudah dilakukan pelatihan. Jadi pilkada terus, caranya adalah daerah-daerah yang bisa maju sendiri kami prioritaskan. Kemudian di dalam Rakernas sudah dibahas daerah-daerah yang di bawah 10%. Itu kalau ada kader yang maju, kita dorong untuk kerjasama politik. Dan kemudian antara 11 sampai 19% itu juga didorong untuk segera membangun kerjasama. Jangan melihat bahwa PD Perjuangan ini memiliki militansi tinggi dan juga dipercaya rakyat menang pemilu 3 kali berturut-turut, maka dengan modal penambahan kursi yang ada di DPRD tingkat kabupaten kota ini menjadi dasar di dalam membangun kerjasama. Beberapa daerah-daerah strategis terus dicermati. Kami sudah menyelesaikan ada sekitar 5 provinsi untuk level gubernur, tapi daerah-daerah yang lain terus setiap minggu kami godok. Apakah 5 provinsi tadi itu termasuk DKI Jakarta, Mas? Karena belakangan juga beredar kalau PDIP ini membuka opsi untuk kemudian mengusung Mas Anies juga dengan Nasdem, dengan PKS, dengan PKB dan lain. Jakarta sangat dinamis, apalagi juga ada konsep aglomerasinya. Nah, sehingga muncul nama-nama, Mbak Puan kemarin menyatakan Mas Anies itu menarik. Kemudian ada muncul nama Mas Pramono Anung yang memang punya pengalaman yang luas dan masih representasi orang-orang muda juga. Mas Pram ini kalau naik sepeda speednya bisa 32 km per jam, jadi masih high speed. Kemudian dari sisi pengalamannya sangat luas, muncul nama-nama seperti itu. Ada Mas Andika Perkasa. Ketika Ibu mengumumkan Mas Andika Perkasa ini mantan Panglima TNI bergabung ke PD Perjuangan, itu responnya kan juga sangat luas. Sehingga terus ya secara dinamis dilakukan pemetaan politik dan partai juga mengkonsolidasikan seluruh jajarannya sehingga ketika keputusan itu muncul semua langsung bergerak. Artinya nama Mas Anies ini masih bersama-sama dengan nama yang lain, apakah sudah lebih daripada yang lain ya, Mas? Ya, masih nama-nama yang disuarakan. Mas, ini kemarin kan Mas Bobi datang ke PKB dan mengklaim selalu melakukan komunikasi dengan PDIP. Apakah nanti akan ada pertemuan antara Bobi dengan PDIP maju di Pilkada Sumber? Daerah sudah merespon terkait dengan hal tersebut dan catatan tentang kader itu juga menjadi perhatian. Di Rakernas, sikap politiknya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader yang tidak taat pada konstitusi, tidak menjaga demokrasi, tidak melaksanakan agenda reformasi. Sehingga sikapnya sudah sangat clear. Kalau untuk Jawa Tengah gimana, Mas? Ya, Jawa Tengah ya sama, kita punya banyak kepala daerah, punya tokoh-tokoh nasional, ya nama-nama yang disuarakan publik itu yang terus kami kaji, termasuk membangun kerjasama dengan partai politik. Kami sudah
menugaskan, ada yang bertemu dengan Caimin, Ketua Umum P3. Nah semua PKB maaf, Ketua Umum PKB, Caimin Ketua Umum PKB, kemudian juga dengan bertemu dengan P3 karena sebelumnya wakil Pak Ganjar itu Gus Yassin itu kan juga dari P3. Jadi dengan PKB itu kan juga dari pemilu kemarin ada progres kenaikan kursi yang sangat positif. Mas, untuk kabupaten kota udah ada rekomendasi yang dikeluarkan? Apa? Untuk kabupaten kota udah ada yang rekomendasi yang dikeluarkan? Ya ada, misalnya yang sudah. Jadi surat-surat tugas, contohnya Surabaya itu pasangannya tetap, itu Pak Eri Cahyadi dan wakilnya Pak Armuji. Ya, kemudian di Trenggalek itu Kabupaten Trenggalek tapi hutan rasa kota itu juga sudah dikeluarkan. Kemudian di di beberapa wilayah di Kalimantan, Kutai Kartanegara itu udah banyak, maka ada 70. Kalau ada Jateng udah ada yang daftar belum sih Mas, kader internal? Dipertimbangkan untuk di DKI Jakarta Mas. Apa? Mas Ahy kemarin menyebut nama Kaisang juga dipertimbangkan untuk maju di Jakarta. Dipertimbangkan Pak Jokowi maksudnya. Pak, yang Jawa Tengah Mas, yang Jawa Tengah udah ada kader internal yang mendaftar belum sih? Kalau kader kan ada dari internal yang kita memetakan politik. Jadi ada yang aktif, stelsel aktif, tapi kami juga melakukan pemetaan politik. Misalnya ada Mas Hendy, itu wali kota Semarang 2 periode, itu bagus. Kemudian ada Pak Jekek dari Wonogiri, itu juga kepemimpinannya sangat mengakar. Ya cukup banyak tokoh-tokoh yang kami miliki dari para kepala daerah. Pak, nanti kan ada teman-teman Mas daerah baru, Pak. Karena di Bali sendiri gubernur ada 2 kader PDIP yang diajukan. Ya, Bali kan perolehan kursi tingkat kabupaten kota itu naik 14. Sehingga memiliki basis kepercayaan rakyat yang cukup kuat. Ya, di sana kan ada Pak Koster, kemudian ada Pak Giri, ada Cok Ace. Ya itu semua. Itu terus ya dilakukan pencermatan karena ada 10 provinsi di mana PD Perjuangan bisa maju sendiri, ya termasuk NTT. Itu muncul nama-nama, ada Ansi Leman, ada Ibu Emi, ada Pak Andreas Paerera. Itu banyak karena partai melakukan langkah kaderisasi terus-menerus. Kalau yang nanti dipanggil oleh KPK mengenai Harun Masiku, kasus Harun Masiku tahun ini, kira-kira kiat-kiat dari Pak Hasim sendiri ini siapannya apa aja Pak? Ya, kami ini kan partai yang sah menurut hukum, partai yang terus membangun supremasi hukum. Meskipun dengan pemilu kemarin supremasi hukum ini menghadapi suatu tantangan yang sangat serius, saya akan datang dengan tanggung jawab sebagai warga negara, siap memenuhi panggilan. Apalagi KPK ini didirikan oleh Bu Megawati. Kualat saya kalau nggak hadir, maka saya akan hadir. Artinya sudah menerima undangan dari KPK Mas? Kan hari Senin katanya mau dipanggil nih Mas? Belum. Ya kalau dapat informasi dari media ya nanti Senin saya kosongin ya untuk hadir di panggilan itu. Mas Hasto terkait dengan penolakan PDIP terkait dengan PP Tapera itu, dan dulu kan tahun 2016 kan PDIP juga termasuk salah satu partai yang menyetujui undang-undang Tapera. Kira-kira poin dasar penolakan sekarang itu apa sih Pak? Ya undang-undang harus melihat konteks ketika diimplementasikan. Jadi melihat bagaimana kondisi rakyat dan hal-hal yang bersifat wajib, itu juga melihat bagaimana kondisi pemerintahannya. Nah kita kan baru pemulihan ini. Setelah pemilu dana terkuras karena itu bansos melonjak habis-habisan. Ya dalam situasi itu recovery dulu dong, termasuk kemampuan ekonomi rakyat yang belum pulih. Nah sehingga hal itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan. Undang-undang selalu melihat konteks dan sebelum diimplementasikan itu harus melihat bagaimana kondisi rakyat, bagaimana aspirasi rakyat. Apalagi ada kecenderungan itu autokrasi legalisme tuh, di mana proses pembuatan undang-undang ada yang tidak sempurna. Nah sehingga nggak ada salahnya pemerintah dan DPR yang berasal dari rakyat mendengarkan suara rakyat. Suara rakyat saat ini adalah menolak itu. Ya partai menyatukan diri dengan suara rakyat.
Berarti kalau PDIP sendiri melihat sebenarnya undang-undang itu baik, tapi PP-nya yang bermasalah itu. Ya kalau mencukupi papan ya, sandang pangan papan itu kan sesuatu yang baik. Tapi implementasinya, wajib jumlahnya, kesukarelaannya, karena apapun itu tanggung jawab negara sebenarnya. Jadi jangan sampai kontradiktif. Negara mau memungut sesuatu dari rakyat, tapi pada saat yang lain tambang dibagi-bagi. Dan ada persoalan terkait dengan keadilan di situ. Ini yang menciptakan kontradiktif. Padahal harusnya seluruh sumber kekayaan alam kita dipakai sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Siapa rakyat Indonesia? Ya lebih dari 270 juta itu rakyat Indonesia. Mas, kita tanggapannya dong, Mas Saiful Basri yang jadi kepala IKN seperti apa ya, Mas? Mana dulu nih? Mana? Mas, masih berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ini kan kemarin Pak Bamsud bertemu dengan Pak Amin Rais gitu. Nah, dalam obrolan itu keduanya setuju untuk bagaimana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 nantinya bertujuan salah satunya untuk mengubah sistem pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR gitu. Nah ini mengancam kedaulatan rakyat atau seperti apa sih Mas kalau dari PDIP? Ya itu kan dalam pidato pembukaan Rakernas kelima, Ibu Megawati sudah menegaskan bahwa ketika pemilu dilaksanakan secara langsung dan kedaulatan rakyat itu dikembalikan dengan susah payah, asumsinya itu kan tidak ada pengerahan aparatur negara, pengerahan sumber-sumber negara, dan kemudian intimidasi. Seharusnya kan itu tidak boleh terjadi, tetapi demi ambisi kekuasaan, itu kan akhirnya terjadi. Tetapi solusinya kan bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan. Maka itulah yang dipersoalkan oleh PDI Perjuangan. Meskipun ketika mempersoalkan itu konsekuensinya, lalu saya dianggap menebarkan berita bohong. Kemudian muncul panggilan-panggilan yang sebenarnya muatan politiknya itu sangat kuat. Bung Boni mengatakan itu pasal-pasal kolonial yang kemudian mengurung kebebasan berbicara, apalagi ini terkait dengan produk jurnalistik. Jadi bayangkan buat teman-teman pers nanti tidak bebas lagi karena bisa dikriminalisasi, padahal itu ranah Dewan Pers. Ini pendidikan politik untuk rakyat. Bahwa ketika kita berjuang kebenaran harus dilihat substansi kebenarannya dulu, bukan hukumnya yang dipakai untuk alat intimidasi. Nah ini harus dicermati, maka segala sesuatu harus dikaji dengan seksama. Berdasarkan apa? Konsepsi negara paripurna yang disampaikan Ibu Mega. Kita gali kembali tentang lahirnya republik ini, sistem politiknya, sistem demokrasinya, sistem hukumnya, sistem ekonominya, sehingga harus melihat secara komprehensif. Dan apa yang dipikirkan para pendiri bangsa itu sudah melalui suatu kajian pergulatan yang luar biasa. Nah itu, sehingga jangan tergesa-gesa mengambil suatu keputusan. Jadi tesa antitesa harus connect dan harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para pendiri bangsa kita. Mas, tadi dari rapat Komisi 3 membuka peluang Komisi 3 DPR untuk merevisi UU KPK. Apakah itu instruksi dari partai dan seberapa jauh dipertimbangkan? Kalau kita melihat spirit Ibu Mega ketika memutuskan Pak Mahfud MD, kan yang dilihat bukan dananya dibandingkan cawapres yang lain yang punya triliunan. Yang dilihat kan konsepsi dari Prof. Mahfud di dalam menjawab problematika kita tentang nepotisme, tentang korupsi, tentang kolusi, di mana korupsi itu sudah luar biasa. Tambangnya aja 300 triliun, itu baru satu kasus kerugian negaranya. Nah, dan disitulah infrastruktur hukum yang dibangun adalah penguatan KPK, sehingga tidak lagi sifatnya komisi yang semi permanen dari komisi, tapi sifatnya justru kelembagaan yang permanen. Itu gagasan dari Ibu Mega sebagai satu kesatuan konsepsi dengan mengajukan Prof. Mahfud. Tetapi kemampuan Prof. Mahfud di dalam melakukan suatu reformulasi hukum-hukum kita agar berkeadilan dengan integritas yang kuat, itu kan dikalahkan dengan bansos. Ini diakui loh oleh dissenting opinion, dikalahkan dengan abuse of power dari presiden.
Ya sebagai suatu konsep, sebagai sebuah ide, sampai sekarang kita melihat nepotisme, korupsi, kolusi justru semakin merajalela. Maka sebagai sebuah ide gagasan itu sangat membumi dan juga sangat visioner. Karena Singapura maju hanya berdasarkan kepada kualitas SDM, meritokrasi, dan supremasi hukum. Mas, wacana tanggapannya dong terkait Pak Basuki yang menjadi kepala OIK seperti apa? Ya, berat tugasnya. Pak Sasto, Ya. melihat kemarin dipanggil oleh Polda, lalu nanti hari Senin juga dipanggil oleh KPK, Mas Sasto melihat ini sebagai tekanan penguasa, apakah seperti itu untuk membungkam PDIP dengan salah satu caranya adalah membuat Mas Sasto terjerat pidana gitu? Ya, ada yang mengatakan kepada saya itu double pressure. Karena ketika saya dipanggil di Polda, saya itu juga diumumkan panggilan KPK. Tapi bagi saya itu bukan double pressure. Bagi saya itu adalah tanggung jawab sebagai warga negara yang harus saya wujudkan sebagai konsistensi untuk taat pada hukum. Yang manggil Polda, saya datang. Yang manggil KPK, saya datang. Pak, tadi menyebutkan soal ketidaksetaraan dalam penyebaran konsesi timah gitu, dan juga masalah-masalah yang dibagikan kepada ormas-ormas Islam khususnya. Dan juga tadi menyebutkan di dalam bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi ormas keislaman yang open minded. Sementara bagaimana dengan NU gitu kan ya? Apakah juga tidak sepakat kalau seandainya tambang-tambang itu juga diberikan kepada ormas Muhammadiyah? Saya tadi tidak menyebut itu dibagi ke siapa. Saya menyebut bahwa dari falsafahnya, bumi, air, kekayaan alam yang dikandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan harus dikuasai negara. Bahkan ada cabang-cabang produksi yang penting itu juga dikuasai oleh negara. Itu perintah konstitusi kita. Sehingga dari sisi aksesnya harus ke tujuan dari konstitusi kita ini. Itu sebagai hal-hal yang sifatnya mandatori, hal-hal yang sifatnya harus dijalankan, jangan diselewengkan. Nah, di situ itu yang sangat penting. Dan untuk mengelola tambang kan juga diperlukan ada kemampuan engineeringnya, kemampuan untuk proses sistemnya, kemampuan untuk manajerialnya dan sebagainya, dan muaranya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Terkait dengan NU sendiri, kami sangat kagum dengan Muhammadiyah. Bahkan ini merupakan saudara tua dari PDI Perjuangan. Karena Muhammadiyah itu 1912, dengan Bung Karno mengatakan dengan Muhammadiyah ini belajar tentang progres, tentang berkemajuan, Islam yang berkemajuan. Dengan NU ya juga belajar tentang Islam yang menyatu dengan tradisi kebudayaan kita. Lambang NU aja itu kan luar biasa. Kalau kita lihat ada bola dunia, lalu ada suatu bintang yang menggambarkan Rasulullah ya sebagai orientasi di dalam seluruh pergerakan NU. Ada sahabat-sahabat Nabi, ada cermin 9 wali songo, dan ini menunjukkan suatu gambaran persaudaraan yang sangat indah dari visinya. Demikian pula Muhammadiyah. PDI Perjuangan mengambil suatu spirit perjuangan dari NU, dari Muhammadiyah, dari PNI dan sebagainya. Mas Hasto, bikin Mas tadi ada soal KKN juga, calon-calon PDI di Pilkada nanti itu apakah berhubungan juga dengan KKN, Mas? Contohnya terlibat di dinasti politik juga atau gimana? Jadi dinasti juga harus diluruskan. Bahwa pendidikan politik itu dimulai dari keluarga. Sehingga proses kaderisasi dimulai dari keluarga. Mengapa TNI anaknya juga cenderung untuk masuk ke TNI? Karena dibangun semangat patriotisme, semangat bela negara. Polri, dokter, cenderung anaknya juga menjadi dokter. Itu menunjukkan pendidikan politik dari keluarga. Nah, yang dipersoalkan adalah suatu proses fairness di dalam penugasan-penugasan itu. Jangan sampai menutup yang lain, jangan sampai tanpa suatu persiapan. Jangan sampai hanya karena siapa yang menjadi bapak atau ibunya, tetapi melalui suatu proses persiapan. Sekolah partai ini pusat penggemblengan siapapun itu, termasuk dari anak-anak kader partai. Itu juga kami latih di situ. Ini yang harus dilakukan. Jadi dinasti ini bukan sesuatu hal yang
yang sifatnya tabu, hanya menjadi tabu ketika mengeliminir hak-hak lain untuk maju. Dan kemudian tanpa proses, tanpa kontestasi. Nah, PD Perjuangan memastikan adanya suatu proses persiapan kader untuk dididik secara berjenjang melalui penugasan kader partai.